Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasidan Prakoso Wibowo, mahasiswa jurusan Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Botol BOD, botol COD, Erlenmeyer, pH universal, termometer air raksa, pipet tetes, plastik, label nama, larutan MnSO4, larutan NaOH, larutan H2SO4, larutan Na2S2O3, larutan amilum, indikator PP, larutan Na2CO3, larutan HCl, indikator MO, larutan fenol, natrium nitrobrosид. Kita akan mengambil sampel air kolam yang berada di samping rumah saya ini menggunakan botol BOD ukuran 125 ml. Selanjutnya kita akan mengisi botol BOD ini menggunakan air kolam ini. Langsung saja kita masukkan botol ini dan biarkan air terisi penuh, dan usahakan tidak ada gelembung yang ada di dalam botol BOD agar tidak kesulitan dalam perhitungan air tersebut. Setelah itu, tutup botol dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk. Tambahkan 1 ml atau sekitar 20 tetes larutan MsO4 menggunakan pipet tetes. Dan tambahkan 1 ml atau sekitar 20 tetes larutan NaOH dalam KI menggunakan pipet tetes. Kemudian menutup botol dan mengocoknya hingga larutan mengendap. Tambahkan 1 ml atau sekitar 20 tetes H2SO4 pekat menggunakan pipet tetes. Kemudian menutup botol BOD dan mengocoknya sampai larutan berwarna kuning. Masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian lakukan titrasi dengan 0,025 N Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda.
Kemudian, tambahkan 2 tetes amilum hingga timbul warna biru. Kemudian melanjutkan dengan titrasi 0,025 N Na2S2O3 hingga bening. Lalu membaca skala penurunan titran dan masukkan ke dalam rumus. Masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 2 tetes indikator PP hingga larutan berwarna merah muda. Apabila larutan belum berwarna merah muda, kembali lakukan titrasi dengan 0,045 N Na2CO3 hingga larutan berwarna merah muda. Lalu baca skala penurunan titran dan masukkan ke dalam rumus. Masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 2 tetes indikator PP hingga larutan berwarna merah muda. Apabila larutan belum berwarna merah muda, tambahkan 1-2 tetes indikator MO. Kemudian lanjutkan titrasi dengan 0,025 N HCl hingga warna merah muda hilang.
Baca skala penurunan titran pada biorate dan catat jumlah HCl yang digunakan serta masukkan pada rumus. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran produktivitas primer menggunakan botol BOD 125 ml serta menggunakan botol COD 125 ml. Langsung saja kita masukkan botol ke dalam kolam. Biarkan botol terisi penuh dan juga usahakan jangan ada gelembung. Lalu tutup botol dengan rapat. Dan biarkan botol di dalam kolam selama 4 jam. Lalu kita masukkan juga botol COD ini ke dalam kolam. Lalu biarkan air masuk ke dalam botol. Usahakan juga jangan ada gelembung dan tutup botol COD dengan rapat. Dan biarkan botol COD di kolam selama 4 jam juga seperti botol BOD yang pertama. Setelah 4 jam, ambil botol BOD dan botol COD, lalu ukur oksigen terlarutnya serta masukkan ke dalam rumus. Kita akan melakukan pengukuran pH dari kolam air ini menggunakan pH universal. Langsung saja kita celupkan ke dalam botol sampel ini. Selanjutnya kita ukur pH menggunakan pH universal dan cocokkan pada label yang berada di botol sampel. Ukur juga suhu kolam menggunakan termometer air raksa. Lalu catat perubahan suhu. Pipet 25 ml sampel uji dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Tambahkan 1 ml atau sekitar 20 tetes larutan fenol, kemudian homogenkan. Tambahkan 1 ml atau sekitar 20 tetes natrium nitroprusit dan homogenkan. Tutup Erlenmeyer dengan menggunakan plastik dan biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Kemudian masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer. Baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 640 nanomikro serta masukkan dalam rumus. Grafik pengukuran oksigen terlarut, grafik pengukuran karbon dioksida, grafik pengukuran alkalinitas, grafik pengukuran produktivitas primer,
grafik pengukuran pH, grafik pengukuran suhu air, grafik pengukuran amonia, permasalahan dan solusi parameter yang diukur, tinggi rendahnya nilai produktivitas primer terjadi karena cuaca yang mempengaruhi masuknya intensitas cahaya matahari pada perairan. Hal ini diperkuat oleh Febriana et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tinggi dan rendahnya nilai produktivitas primer perairan diduga oleh cuaca yang mempengaruhi masuknya intensitas cahaya matahari pada perairan. Sinar matahari berperan penting dalam proses fotosintesis. Hal yang berhubungan dengan sinar matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis termasuk cuaca. Nilai produktivitas primer juga dipengaruhi oleh proses fotosintesis yang terjadi pada perairan dan juga kandungan oksigen terlarut di perairan. Hal ini diperkuat oleh Rohma et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa peningkatan nilai produktivitas primer merupakan hasil proses fotosintesis sebanding dengan jumlah oksigen yang dihasilkan, dan kandungan oksigen terlarut di perairan dapat memberikan petunjuk tentang tingginya produktivitas primer di suatu perairan. Sekian dari kegiatan praktikum manajemen kualitas air. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.